Hello Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, dengan kecerdikan, kekuatan jiwa, dan strategi yang matang, Xiaoyan berhasil membalikkan situasi dan sepenuhnya mengendalikan Miao Liankong, menjadikannya kunci untuk menembus inti wilayah suci Dewa Buddha. Dia tidak hanya memastikan ancaman Huachan, tetapi juga menemukan lokasi sejati Laut Roh Tujuh Warna di pusat negeri Dewa 10.000 Buddha. Di hadapan Buddha leluhur dan tekanan kekuatan iman yang luar biasa, Xiaoyan tetap tenang, menyembunyikan identitas dan kekuatannya sambil memanfaatkan situasi untuk menghindari kecurigaan. Intervensi Miao Lianhua semakin memperjelas bahwa konflik di dalam wilayah suci Dewa Buddha jauh lebih rumit dari yang terlihat. Akhirnya, Xiaoyan resmi memasuki wilayah terlarang paling berbahaya di alam Sitian. Sebuah tempat yang tampak suci dan dipenuhi cahaya Buddha, namun menyembunyikan lautan kehancuran dan kebencian di baliknya. Konfrontasi dengan fondasi kekuasaan wilayah suci Dewa Buddha pun tinggal menunggu waktu. Ketika mereka hampir mencapai Laut Roh Jiwa Tujuh Warna yang memecah samudra, langkah Miao Liankong mendadak terhenti. Angin berdesir pelan di antara cahaya tujuh warna yang berkilauan di kejauhan. Namun dia tidak lagi melangkah maju. Xiaoyan menyadari perubahan itu. Apakah ada bahaya di dalamnya? Tanya Xiaoyan dengan tenang. Miao Liankong menggeleng perlahan. Sorot matanya tertuju pada lautan cahaya di depan mereka. Aku tidak tahu pasti. Tempat ini menjadi wilayah terlarang bukan tanpa alasan. Makhluk-makhluk dari wilayah suci Dewa Buddha memancarkan tekanan yang mengintimidasi. Siapapun yang mendekat akan merasa jantungnya berdebar tak terkendali, seolah keberanian direnggut dari dalam dada. Di hadapan mereka, Laut Roh Tujuh Warna itu tampak begitu indah, jernih bagai kristal, memantulkan kilau tujuh warna yang mengalir lembut seperti ombak cahaya. Keindahannya menipu, terlalu sempurna untuk tidak menyimpan sesuatu yang mengerikan. Xiaoyan tidak tergesa-gesa. Dia berhenti menatap dalam diam, mengamati setiap getaran halus di udara. Perlahan dia mengangkat tangan. Dari bendera penekan jiwa, dia mencengkram satu jiwa milik ras dewa. Jiwa yang telah lama terkurung di dalamnya. Dengan satu gerakan kehendak, jiwa itu melesat menuju Laut Roh Tujuh Warna. Namun baru saja mendekat, seketika niat membunuh yang pekat meledak dari dalam lautan cahaya itu. Tak ada bentuk, tak ada bayangan. Hanya sebuah kekuatan tak terlihat yang muncul begitu saja. Dan dalam satu kedipan mata menghancurkan jiwa ras dewa itu menjadi serpihan tak bersisa. Angin di sekeliling seakan membeku. Dalam sepersekian detik yang samar, Xiaoyan merasa seolah melihat bayangan dirinya sendiri di dalam Laut Roh Tujuh Warna itu. Versi dirinya yang memerah bagai darah, terbuat dari kebencian dan dendam yang menumpuk, kebenaran pahit yang tersembunyi di balik keyakinan dan kesucian. Aku benar-benar tidak tahu akan seperti ini, gumam Miao Liankong. Kali ini tak mau menyembunyikan keterkejutannya. Bahkan para dewa dan Buddha jarang menginjakan kaki di sini. Aku tak menyangka tempat ini mampu memusnahkan jiwa dalam sekejap. Xiaoyan memandang lautan itu dengan mata menyipit. Dia bisa merasakannya sekarang, jumlah arwah penuh dendam yang tak terhitung. Mereka berkumpul, saling menumpuk, dan roh menjadi arus. Dari arus menjadi lautan. Laut Roh Tujuh Warna bukan sekedar fenomena alam, melainkan hasil akumulasi kebencian yang tak terpadamkan. Begitu banyak, apakah bendera penekan jiwa mampu menanggung semuanya? Gumam Xiaoyan dalam hati. Bendera itu melayang perlahan di hadapannya. Kain hitamnya berkibar ringan meski tak ada angin. Xiaoyan tahu dia tak punya banyak waktu untuk ragu. Beberapa langkah ke depan akan menentukan segalanya. Namun tepat ketika dia hendak melangkah masuk, ruang di sekeliling mereka bergetar, berdengung lembut, namun mengguncang jiwa. Di udara kosong sekuntum teratai kaca bermekaran. Dari atasnya sepasang telapak kaki merah muda yang halus muncul lebih dahulu. Lalu perlahan membentuk sosok wanita yang turun dari kehampaan. Saudariku, mungkin kau bisa menjelaskan. Suara itu dingin, bersih, dan menusuk hingga ke tulang. Dialah wanita yang sebelumnya berdiri di sisi sang Buddha. Miao Liankong menatapnya tanpa gentar. Apa yang perlu dijelaskan? Dia adalah takdirku. Aku hanya ingin memanfaatkan Laut Roh Jiwa Tujuh Warna untuk memulihkan jiwaku. Apa salahnya? Wanita itu tersenyum tipis. Benarkah hanya kebetulan? Suaranya lembut namun penuh tekanan. Di rumah lelang Dewa Iblis, muncul kabar tentang Pelin Yang. Bahkan giok iblis dewa hanyalah pelengkap. Tujuan sebenarnya adalah menukar informasi tentang tempat ini. Lalu kini kau membawa orang luar ke wilayah terlarang dan menyebutnya sebagai takdirmu. Tatapannya beralih kepada Xiaoyan. Secara perasaan maupun logika, ini tak masuk akal. Miao Liankong mengepalkan tangan dan memberi hormat. Nada bicaranya berubah formal. Laut Roh Tujuh Warna tak berguna bagi kita. Kali ini mohon jangan menghalangi. Yang mulia Miao Lianhua. Namun Miao Lianhua tak lagi memperdulikannya. Siapa sebenarnya dirimu? Tanyanya kepada Xiaoyan. Dia mengangkat tangan. Di belakangnya sosok spiritual agung menjulang, memancarkan tekanan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan negeri 10.000 Buddha. Suaranya tidak keras,
namun terasa seperti ledakan yang mengguncang langsung jiwa. Tatapan itu menembus tubuh Xiaoyan, seolah hendak menguliti rahasianya satu persatu. Serahkan pil Yin Yang, dan datanglah sendiri ke platform pertobatan. Terima 10.000 cambukan dewa, maka aku akan mempertimbangkan mengampuni pembantaian yang kau lakukan terhadap ras dewa. Dia tahu segalanya. Saat Miao Liankong hendak berbicara, mata Xiaoyan berkilat tipis. Seketika kesadarannya lain menguasai tubuhnya. Dia kehilangan kendali atas jasadnya sendiri. Ramuan itu bisa kuberikan. Suara Xiaoyan terdengar tenang, namun berbeda. Tapi bisakah aku tukar dengan satu permintaan? Dia menekankan kata permintaan. Miao Lianhua sedikit mengernyit. Perubahan kecil itu cukup bagi Xiaoyan untuk memastikan dugaannya. Satu pil Yin Yang untuk satu permintaan. Bagaimana? Nomor 3, keheningan mengental. Siapa kau? Balas Miao Lianhua hati-hati. Xiaoyan, dari dunia sensi. Di alam pertemuan Dewa Kekacauan kodeku 9. Dia tidak lagi menyembunyikan diri. Kedatanganku bukan kehendakku. Pembantaian itu lahir dari bencana taruhan. Sebagian jiwa mereka masih ada dalam bendera. Jika satu pil Yin Yang kurang, aku tambahkan pil pengembalian mimpi. Kemudian dia memberi hormat. Ini adalah pertaruhan kejujuran. Beberapa saat berlalu, sosok emas di belakang Miao Lianhua perlahan menghilang. Seberkas saya tiba-tiba melesat dan jatuh ke telapak tangannya. Alisnya sedikit berkerut, namun wajahnya tetap setenang teratai yang baru muncul dari permukaan air. Baiklah, aku percaya padamu, namun pil Yin Yang tak kuperlukan, dan kau berutang satu budi padaku. Bayarlah di masa depan, ucap Miao Lianhua akhirnya. Dia kemudian berbalik, siluetnya memudar dalam cahaya. Cepat, jangan buat keributan besar. Jika ini terungkap, aku tak akan melindungimu. Pada saat ini keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Xiaoyan memberi hormat sekali lagi. Lalu tanpa ragu dia menerobos masuk ke dalam laut roh jiwa 7 warna. Arwah-arwah meraung dari segala arah. Bendera penekan jiwa berkibar liar, meledakkan kekuatan penyerapan yang mengerikan. Setiap roh yang mendekat langsung tersedot masuk. Cincin jiwa ketiga terbentuk, keempat, kelima. Semakin dalam dia melangkah, semakin pekat kebencian yang memenuhi udara. Ini bukan sekedar kumpulan jiwa. Ini adalah makhluk hidup, terbentuk dari 10.000 kutukan ras dewa. Walau kami mati, kami mengutuk kalian selamanya. Tak akan pernah mati dengan tenang. Suara itu mengguncang kesadarannya. Namun Xiaoyan hanya duduk bersila di udara. Kedua tangannya terbuka lebar. Bendera penekan jiwa berputar di atasnya, menyerap puluhan ribu arwah tanpa henti. Cincin jiwa terus bertambah hingga mencapai yang ke-10. Wajahnya tetap tenang. Dengan kekuatan jiwanya sendiri, dia menjaga niatnya tetap lurus. Aku bukan dari ras dewa. Suaranya menggema di antara raungan arwah. Aku memahami kebencian kalian. Jika kalian bersedia, aku akan membalaskan dendam kalian. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.